Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah. Kali ini kita bahas kitab Fathur Rabbani ya. Kita bahas khusus Fathur Rabbani. Nah, begitulah. Ada waktu sampai jam 7.15 untuk sapa-sapa ya. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari Malaysia. Alhamdulillah, gimana Ustadz, sehat ya? Mudah-mudahan. Masya Allah. Memasuki puasa yang ke-17 insya Allah ya. Kemudian Pak Azman juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Ustadz Azhari sehat Pak Ustadz, alhamdulillah. Belajar ikhlas juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Pak Hasan Pak Hasan Jepang ini beliau juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hasan, sehat selalu ya Pak ya? Masya Allah. Di sana sama ya bahasanya, puasa yang ke-17 ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian Pak Munif juga sudah kelihatan tadi ya. Kemudian Azhar Abdullah. Tadi Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Maimunah juga sudah kelihatan sepertinya mau bergabung ya. Pak Munif, Assalamualaikum, hadir Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Pak Munif? Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih Bu Maimunah. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Hamid? Masya Allah. Sehat selalu Pak Hamid ya. Pak Hamid 60 nih Malaysia. Luar biasa beliau semangatnya ya. Subhanallah. Kemudian Pak Munif juga mengucapkan amin. Nah, begitu ya Pak Munif ya. Mudah-mudahan. Kemudian Pak Hamid 60 juga jawab Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ustadz Rosmat hadir nggak nih hari ini? Bu Maimunah An-Najah. Oh, Bu Maimunah 4094 ya. Alhamdulillah sudah hadir. Pak Otong. Pak Hasan. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz semoga sehat selalu. Puasa di Jepang lebih lambat 1 hari. Oh gitu. Jadi duluan Indonesia ya Pak Hasan ya. Oh gitu ya. Masya Allah. Pak Eko Suryanto. Terima kasih Pak Eko. Semoga berkah selalu ya. Oh jadi lebih lambat Pak Hasan ya. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tabrani. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Adi Waluyo juga sudah kelihatan. Akang Baron 88. Kitabnya Fathur Rabbani ya hari ini ya. Kemudian X Jaga. Nama kitabnya Fathur Rabbani ya. Kemudian siapa nih? Mbak Yus. Nah ini Mbak Yus nih sudah bergabung ya. Alhamdulillah sudah menyapa kita ini. Pak Ondan, terima kasih Pak Ondan. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ondan ya. Terima kasih rezekinya mudah-mudahan barokah. Pak Ondan ini luar biasa ini. Azhari. Rifki Al-Ghazali. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz untuk menuntut ilmu. Mangga Mas Rifki. Mudah-mudahan istiqomah ya Mas ya. Fathur Rabbaninya majelis ke-50 ya. Majelis ke-50. Ini majelisnya ke-50 ya. Nah, cuman ya oke, boleh dipersiapkan dulu ya. Pak Bagio 540 sudah hadir. Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum, hadir Pak Yai. Alhamdulillah sehat Pak Hadi. Tidak sarapan tentunya Pak Hadi ya. Majelis ke-50 ya, babnya yang mau dibahas yaitu yang ini ya.
Wa qala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, itu. Oke, 3 menit lagi kita mulai. Kita masih sapa-sapa ya. Ada waktu untuk sapa-sapa. Alhamdulillah. Saya lebihin 15 menit untuk sapa-sapanya. Lebih dari jam 7-nya gitu. Kang Dendo, ini beliau nih. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Kang Dendo? Sehat selalu ya Kang ya. Mudah-mudahan Kang Dendo sehat selalu. Pak 60, Pak Hamid 60, Kitab Kuning halaman 163. Ya, kalau yang putihnya 187. Nah, ini kalau yang putih 187. Kang Dendo Yai, amin. Masya Allah. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Supri? Sehat selalu ya Pak ya. Oke. 8 apa itu? 187 ya. Assalamualaikum Pak Yai, kitabnya Fathur Rabani ya, Mbak Wik apa Pak Wik ini. Pak Supri amin. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Supri ya. Kemudian Mas Sabri, oh ini Mas Sabri juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana sehat Mas Sabri? Mas Sabri, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Dendo membagikan live-nya, semoga barokah selalu. Pak Nanang mudah-mudahan jadi gabung. Kemudian Mbak Maimunah, majelisnya ke-50 Mbak Maimunah. Majelis ke-50 ya. Pak Bagio 540, dalamipun pundi Yai. Monggo tanya di admin ya, karena tidak boleh menyebutkan tempat dan alma mater begitu Pak Bagio ya. Ya boleh PA ke admin ya kalau mau tahu tempat. Pak Hadi Waluyo sehat. Gak ada nasi uduk Pak Yai. Tentunya. Oke, Pak Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak nih Azhar Abdullah ya. Pak Tani. Mas Sabri Rainanda. Alhamdulillah sehat Yai. Semoga Yai sehat selalu. Amin sama-sama. Azhar Abdullah amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita mulai, awali dengan sholawat. Sudah jam 7.15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pak Jolodong, nah baru kelihatan nih beliau. Al Mustafa, Pak Saimur Sidik juga sudah siap hadir ya. Pak Jolodong, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Pak Jolodong? Lama nih baru saya sapa. Sehat Pak ya? Oke, monggo Pak Jolodong. Derek ngaos, monggo ya. Oke. Bu Wiwin Hidayati, mana Bu Wiwin Hidayati nih? Kayaknya ketiduran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini ya. Pak Jolodong, berkah Yai, mugi Yai tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Sehat selalu Pak Jolodong ya. Alhamdulillah Pak. Saya Mursidik. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sehat selalu ya Pak ya. Kemudian Pak Rudi juga sudah hadir. Mbak Nurmala. Belum. Ini mulai nyapa kali ya Mbak Nur ya. Oke ini Mbak Mala kelihatan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya amin. Kang Ube sehat Yai. Alhamdulillah Kang Ube. Sehat selalu Kang Ube ya.
Nomor satu sehat dulu Kang Ube. Oke Kang Ube, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oke Kang Ube, amin ya iku, Masya Allah. Dan tidaklah utitum, kalian diberi, minal ilmi, sebagian dari ilmu, illa qalila, hanya sedikit. Nah begitu ya, Masya Allah. Jadi kita itu diberi ilmu oleh Allah hanya sedikit, begitu ya. Luar biasa ini. Walaupun sedikit kadang terasa sok pinter. Itu masalahnya ya. Sehingga sok pinter daripada Allah. Nah itu bahayanya ya. Mudah-mudahan kita disadarkan dengan pengajian ini ya, sababiyahnya. Mudah-mudahan ya. Pak Ratno, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Mala, aduh ketawa Mbak Mala. Ya, jadi dan tidaklah kalian diberi minal ilmu, dari sebagian ilmu, illa qalila, hanya sedikit. Masya Allah ya. Oke, berikutnya di sini ada waman aroda. Waman aroda suluka tariqil haqqi azza wa jalla. Nah, kita bahas ya. Cep Kiki, nah ini beliau Cep Kiki. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Cep Kiki? Sehat selalu Cep ya. Selalu sehat Cep Kiki, Masya Allah. Perasaan lambat nih Cep Kiki nih. Ya mudah-mudahan semangat terus Cep. Waman aroda suluka tariqil haqqi azza wa jalla. Nah di sini. Nah, ini beliau Umu Ihsan, Masya Allah, Bu Hajah Iis. Sehat Bu Hajah? Amin ya Rob, kata Cep Kiki. Oke, amin. Mannya adalah isim syarat aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Suluka maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Toriki mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhof. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Azza wa jalla kalimat i'tiradiyah. Nah begitu ya. Jadi mannya isim syarat sebagai mubtada aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat suluka maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Toriki mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhof. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Azza wa jalla. Azza ni fi'il madi fa'ilnya huwa. Wawunya atop, jalla fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya azza. Azza wa jalla sebagai kalimat i'tiradiyah. Begitu Umu. Sehat selalu ya Umu Ihsan ya. Bu Hajah Iis ini lama nih kayaknya kemarin-kemarin gak hadir-hadir nih. Sehat selalu ya Umu ya, mudah-mudahan. Nah ini beliau Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Bu Wiwin. Pagi-pagi udah nyambel sehingga lama ngajinya nih, Masya Allah. Bu Wiwin sehat selalu ya Bu ya. Jadi emannya isim syarat sebagai mubtada. Pantesan keduluan malu. Jadi emannya isim syarat sebagai mubtada aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat suluka maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Toriki mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Azza fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah wawunya atop. Jalla fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya azza. Tawakkaltu ilaihi, mohon penjelasannya Ustaz tentang i'tiradiyah. I'tiradiyah itu kalimat sisipan gitu Pak. Jadi kalimat itu belum sempurna, dia masuk.
Nah, kayak ini, man itu belum sempurna kalau belum ketemu jawab syarat. Lalu masuklah sebuah kalimat azza wa jalla. Maka ini namanya kalimat i'tirodiyah. Kalimat sisipan. Nah, gitu Pak. Kalimat di dalam kalimat. Oke. Pak Rusdi. Mamin jadi apa Ustadz? Wamin. Wawoknya ini adalah istiqnab. Ini man bukan wamin ya. Ini man bacanya Pak. Ya. Oke. Ini namanya isim syarat sebagai mubtada. Begitu Pak Rusti ya. Oke Pak Rusti. Jadi emaknya isim syarat Pak, bukan min. Ya, kalau min itu huruf. Kalau man itu isim. Isim kalau di awal pasti rofa dan dia sebagai mubtada. Begitu. Makanya ini emaknya adalah isim syarat sebagai mubtada. Begitu Pak. Aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat suluka maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Toriki mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Azza wa jalla ini kalimat i'tirodiyah. Begitu Pak Rusdi ya. Oh, makasih. Siap Pak Rusdi ya. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah. Kemudian, nah ini fa-nya adalah robitoh. Lamnya adalah lam amar. Ya, lam amar. Baru depannya dibaca yuhadzib. Nah, begitu. Yuhadzib fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Iya, boleh. Boleh disebut fa jawab. Boleh. Siapa nih namanya? Pak Khairul. Iya, Pak jawab atau Pak Robitoh. Begitu. Kanjeng Mami. Jadi serasa ada di saat mondok dulu. Masya Allah. Ya begitulah ya Kanjeng Mami ya, mudah-mudahan mengingatkan kembali kenangan-kenangan waktu di pondok. Nah, begitu Mami. Ya mudah-mudahan Kanjeng Mami terus istiqomah begitu. Khairul Fahmi Azpa. Terima kasih Ustadz. Siap. Ya, kemudian siapa nih? User 170 ya. Pak Subagio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bagio? Sehat selalu Pak Bagio ya. Aduh. Mudah-mudahan Pak Bagio sehat selalu. Gimana nih? Sambil tiduran apa sambil tegak lurus? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Bagio ya. Oke. Lanjut ya. Jadi fal yuhadzib begitu bacanya ya. Jadi yuhadzib adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun. Nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Oh, sambil sandaran. Masya Allah. Ahli surga Pak Bagio. Jadi ciri penghuni surga itu, ciri ahli surga itu kalau duduk sandaran. Begitu Bu Wiwin. Wiwin sandaran apa tiduran? Ya coba lihat ya di Quran. Ada kan? Jadi ciri penghuni surga itu duduk berhadap-hadapan, bersandaran. Begitu. Ini Pak Bagio nih ahli surga ya. Amin. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum. Terlambat. Waduh, Kang Akung kemana aja nih Kang Akung? Bu Wiwin lagi nyimak dong. Iya, alhamdulillah. Tapi duduknya bersandar apa tidak Bu Wiwin gitu. Ya. Nah, jadi ciri ahli surga itu kalau duduk itu menyandar. Terus ahli surga itu cirinya malas. Iya malas, serba ingin dilayani. Coba kalau kita nanti jadi masuk surga, yang mudah-mudahan jadi masuk surga, itu dilayani loh di sana itu. Jadi raja. Tuh kan Bu Wiwin juga bersandar di kursi. Ya gitu ya. Jadi malas gitu. Jadi ahli surga tuh malas, pengennya dilayani. Begitu. Pengen apa tinggal dalam hati tergores datang. Itu ahli surga itu. Ya, kita pun begitu ya.
Oke Kang Akung, Bu Irma juga sudah hadir alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf telat. Waduh dari mana nih Bu Irma? Sehat selalu ya Bu ya. Gitu. Jadi nyandar. Oke. Azhar Abdullah insya Allah ta'ala. Amin. Barokallah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Haji Mamat kemana nih? Al-Karim kemana nih? Al-Karim udah lama ini beliau nih tidak pernah hadir ini kemana ya. Mudah-mudahan sehat selalu Al-Karim ya. Kang Deno ingat teman-teman, janganlah bersandar kepada selain Allah. Ah, siap. Iya, itu benar bersandar, jangan bersandar kepada selain Allah Kang Deno. Itu mah duduk Kang Dendo. Jadi duduknya menyandar begitu. Masya Allah. Luar biasa nih tauhidnya Kang Dendo. Oke Kang Dendo. Kang Dendo nih ketawa nih pagi-pagi. Sehat selalu Kang. Mudah-mudahan duitnya banyak Kang. Kang Ube kalau bersender boleh? Boleh bersender. Bersender, bersandar gitu ya. Lanjut ya. Apa nih? Fian SPR. Lanjut Kang, siap. Siap Mas Pian ya. Insya Allah Mas Pian. Lanjut. Jadi fal yuhadzib nafsahu qabla. Nah, ini qabla ini adalah zorof. Zorof zaman. Artinya sebelum ya. Kata setelah zorof mudhof ilaih, maka dibaca suluki. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bu Mimi juga hadir alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Oke, sampai sini dulu ya. Coba kita bahas. Nah, Nok Muzna juga sudah hadir alhamdulillah. Oke. Nah, dari sini. Waman aroda suluka torikil haqqi azza wa jalla. Jadi barang siapa dia menginginkan, dia menghendaki jalan, ya, menghendaki suluk itu perjalanannya, torikil haqqi, jalan Allah azza wa jalla, falyuhadzib, maka hendaklah dia mendidik nafsahu, nafsunya, qabla sulukihi, sebelum perjalanannya. Tuh, gitu. Jadi ketika kita ingin berjalan menuju Allah, apa yang harus kita lakukan? Falyuhadzib nafsahu qabla sulukihi. Oke, terima kasih Bu Mimi. Jadi caranya adalah hendaklah dia mendidik nafsunya sebelum perjalanannya. Begitu. Gitu. Kenapa nafsu itu harus dididik? Nah, itu pertanyaannya ya. Kenapa nafsu itu harus dididik? Nah, oke, Ustadz Hazari masih siap ya. Ustadz Rosmat ada nggak nih? Masya Allah, lama saya tidak menyapa beliau nih. Pak Kadafi, ini Fathur Rabbani ya, betul, ini Fathur Rabbani ya. Majelisnya ke-50 begitu. Majelis ke-50. Gus Rofik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon maaf, ini kitab apa ya? Kitabnya Fathur Rabbani. Nah, ini beliau, Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Inilah sapaan sang dermawan kita. Masya Allah. Sehat? Sehat Pak Haji Mamat ya, mudah-mudahan ya sehat selalu ya, sehat segala-galanya Pak Haji. Sehat fisiknya, rohaninya, dompetnya. Cep kikih amin. Pak Kadafi, ini apa ini? Pengimplementasi dari apa ya? Implementasi. Dengarkan saja nanti terjemahnya, maknanya seperti apa. Begitu Pak Kadafi. Nanti Pak Kadafi bisa menyimpulkannya. Oke Pak Haji Mamat. Oke, alhamdulillah sehat. Gus Rafiq, terima kasih Pak Yai. Moga bermanfaat. Alhamdulillah berkah. Amin Gus.
Mudah-mudahan Gus Rofi istiqomah ya Gus ya. Nah ini beliau Mbak Uti Tanaya juga sudah hadir. Oke, Pak Kadafi tersenyum. Baik Yai, siap Pak Kadafi. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Kadafi ya, sehat jasmani dan rohaninya. Mbak Uti Tanaya, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mbak Uti? Sehat selalu Mbak? Masih mundar-mandir ya tentunya di tokonya. Mudah-mudahan rezekinya barokah Mbak Uti. Gus Rafiq, Pak Kadafi, amin. Wa iyyakum Yai. Amin. Alhamdulillah. Syukran. Yuk kita lanjut ya. Jadi, kenapa nafsu itu harus dididik? Nah itu pertanyaannya. Kenapa nafsu harus dididik? Nah, tulisannya jelas ya mudah-mudahan ya. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Belum hadir ya. Hadir belum ya? Pak Sabarsa. Pada kemana ini? Sepertinya pada tidur ini. Ya. Oke, siap Mbak Uti. Belum telat. Nanti saya ulang buat Mbak Uti. Nok Musna, halaman berapa Yai? Halamannya 187. Gitu, Nok Musna. Pak Haji Mamat, ketinggalan. Oh. Halaman 187 Pak Haji. Ya. Santai and pasti. Lanjut Pak Yai, siap santai and pasti. Nok Musna, terima kasih. Oke. Jadi kenapa nafsu itu harus dididik? Ya, saya ulang dari sini ya, biar nyambung. Kang Akung, terima kasih banyak. Kang Ube, jelas Yai. Oke. Nah, jadi waman aroda suluka tariqal. Salah jadinya. Waman aroda suluka tariqil haqqi azza wa jalla. Barang siapa dia menginginkan jalan atau perjalanan gitu ya, menuju jalan Allah azza wa jalla, falyuhadzib. Nah, maka hendaklah dia mendidik nafsunya sebelum perjalanannya. Jadi sebelum kita menuju Allah, didik dulu nafsu kita. Kenapa nafsu harus dididik? Itu pertanyaannya ya, yang tadi belum dijawab. Nah ini jawabannya. Hiya ini adalah domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar sayyi'atu. Nah, sayyi'atu ini khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca al-adabi. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Hiya, ianya kembali kepada nafsu. Ya, nafsu itu mu'anaf. Ya, dia adalah sayyi'atul adabi. Buruknya perangai. Tuh, jadi nafsu itu buruk perangainya. Ya. Jadi kalau idofa boleh diartikannya, boleh diartikan dari, boleh ya. Jadi buruknya perangai atau perangainya buruk. Nah begitu. Jadi nafsu itu dia mempunyai etika yang buruk. Nah itu. Jadi hal-hal yang ketika kita itu beraroma keburukan itu sumbernya dari nafsu. Jadi nafsu itu sayyi'atul adab. Ya. Tidak sopan dia. Itu nafsu. Ya. Orang kita manusia diciptakan oleh Allah dengan fasilitas yang cukup. Tidak bersyukur. Itulah nafsu. Yang mengajak tidak bersyukur adalah nafsu. Karena nafsu sayyi'atul adab. Di bulan Ramadan, Allah perintahkan untuk puasa Ramadan. Dia malah berbuka. Itu namanya tidak beradab. Dan itu dari nafsu. Ya, jadi nafsu itu sayyi'atul adabi. Jadi kita bisa mengenali nafsu dari sayyi'atul adabi. Nah, satu ya. Kemudian berikutnya di sini ada alasannya ya. Nah, saya gini dulu. Nah, biar cukup. Nah, ini alasannya. Ini dibaca li'anna. Li'nya huruf jar, anaknya akhwatnya inna. Jadi sama dengan isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Jadi li'annan nafsa. Jadi linya huruf cer, anak akhwatnya inna, an nafsa, isim anak yang dinasabkan dengan fathah. Maka depannya dibaca khobar anak. Khobar anak itu rofa.
Jadi dibaca amarotun. Dibaca amarotun, khobar ana yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin, bisu'i binya huruf jer, as-su'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Anan nafsa amarotun bisu'i, ini jadi majrur dari li. Jadi kalau dibaca li'annan nafsa amarotun bisu'i adalah jer dan majrur. Begitu. Oke, Kang, tafsir apaan ini, Kang? Ini Fathur Rabbani ya. Ini Fathur Rabbani. Nah, begitu ya. Mana nih Al-Karim ini? Lama nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke. Teh Mimin mana nih Teh Mimin nih? Masya Allah. Teh, ketiduran Teh. Kadang Teh Mimin pakai akun lain begitu. Ya, tapi di sini belum ada yang jawab akun lain. Sehat selalu ya Teh ya. Mas Yanto kemana aja nih Mas Yanto? Terima kasih Mas Yanto. Kemana aja nih kayaknya pagi-pagi sibuk nih. Nganter sana nganter sini sepertinya ya. Banyak pesanan. Mas Yanto, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana aja nih Mas Yanto? Masya Allah. Sepertinya antar sana antar sini gitu Mas Yanto ya. Mudah-mudahan berkah rizkinya Mas Yanto di bulan Ramadan. Tentunya banyak pesanan ya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Bu Haja Hani, mana nih Bu Haja Hani? Ini belum kelihatan juga nih beliau nih. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Haja ya. Umu Isan, amin. Masya Allah ya. Ayo kita lanjut lagi. Jadi li'annan nafsa amarotun bisu'i. SKC Kancil, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya, mudah-mudahan ya. SKC Kancil. Oke. Li'anna nafsa, karena bahwasanya nafsu itu amarotun bisu, yang menyeru di dalam kejahatan. Itu. Jadi kita mengenali apa ini nafsu atau wahyu, itu jelas sebetulnya. Li'anna nafsa amarotun bisu. Jadi mengenali bahwa ini adalah dorongan nafsu apa dorongan wahyu, di sini diperkenalkan bahwa sesungguhnya nafsu itu amarotun bisu. Jadi selalu menyuruh, selalu menyeru kepada yang jahat. Nah itu, ya, itu nafsu namanya. Ya, malam-malam pengennya bangun kalau wahyu, tapi nafsu pengennya terus bobo. Itu namanya amarotun bisu. Gitu. HP ada, tapi tidak digunakan untuk hal baik. Nah, ya, ada pengajian seperti ini, cobalah buka HP-nya. Dengarkan begitu ya. Bu Un juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Bu Un ya. Gitu. Jadi mengenali bahwa ini adalah nafsu atau wahyu, di sini diperjelas li'anna nafsa amarotun bisu'i, begitu ya. Oke, Ananda, ini siapa nih? Aerika, Aerika Ananda. Oke, jempolnya, terima kasih. Jadi karena bahwasanya nafsu itu amarotun bisu, ya. Jadi dia selalu menyeru kepada hal-hal yang jelek. Kita lagi berjalan, lalu ada suara sumbang terdengar ditujukan kepada kita, nafsu itu mendorongnya untuk membalas. Itu namanya amarotun bisu. Kalau wahyu, tahan, biarkan. Dia punya mulut dan kita punya telinga. Dengarkan saja, tidak usah membalas. Nah itu dorongan wahyu. Tapi kalau dorongan nafsu, wih, itu pengennya langsung dilabrak. Ya begitu kan ya Pak Hadi ya. Oke. Li'anna tadi apa ya? Linya huruf jer, annanya akhwatnya inna, gitu Pak Hadi. An-nafsa isim anna yang dinasabkan dengan fathah, amarotun khobar anna yang dirofakan dengan doma yang bertanwin bi huruf jer, as-su'i majrur yang dijerkan dengan kasroh.
li'annan nafsa amaratun bisu'i, ini adalah majrur dari li. Jadi li'annan nafsa amaratun bisu adalah jer dan majrur. Begitu Ummu Ihsan. Surah Yusuf, iya ada surah Yusuf ya, cuman di dalam surat Yusuf ada elaknya. Ya. Ini dia munadi akhira. Bu Hajahani sudah menyapa kita ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Sehat selalu Bu Hajah ya. Oke. Baru berikutnya di sini adalah ta'mala. Ta'malu. Ta'malu indal haqqi azza wa jalla. Nah, ini adalah isim istifham. Ya. Dia sama dengan madza. Gitu. Jadi itu madza. Madza ta'malu indal haqqi azza wa jalla. Ta'malu indal haqqi azza wa jalla. Gitu ya. Oke. Jadi ta'malunya adalah fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Inda zorof makan. Wa huwa mudhof al haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Ya, azza wa jalla. Ini kalimat i'tiradiyah. Jadi ta'malu indal haqqi azza wa jalla. Ya. Jadi apa yang kau kerjakan di sisi Allah azza wa jalla. Jadi ketika nafsu itu mendorong kita untuk berbuat buruk, apa yang engkau kerjakan di sisi Allah azza wa jalla. Maksudnya begitu ya. Nah, bahkan di sini dipertegas lagi kaifa fi sayrika ilaihi. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Kaifa fi sayrika ilaihi. Nah, ini kaifa ini adalah isim istifham. Dia bisa menjadi khobar, dia juga bisa menjadi keterangan keadaan, dia juga bisa menjadi maf'ul bih. Jadi kaifa ini bisa menjadi hal, bisa juga menjadi maf'ul, bisa juga menjadi khobar muqaddam. Nah, jadi tergantung kata di depannya. Begitu. Kebetulan kata di depannya adalah fi sayrika ilaihi. Fi-nya huruf jar, sayri majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Kemudian ilahnya huruf jar, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Jadi kaifa fi sayrika ilaihi itu kaifanya lebih pas ketika dia menjadi hal. Jadi bagaimana? Fi sayrika ilaihi. Bagaimana dalam perjalananmu menuju Allah. Nah, begitu jadinya. Jadi bagaimana dalam perjalananmu menuju Allah. Kalau nafsunya belum dididik. Nah, itu pasti mengalami hambatan dan hambatan. Nah, begitu ya. Jadi kaifa lebih cocok sebagai hal, begitu ya. Jadi kaifa fi sayrika ilaihi, nah begitu. Jadi bagaimana dalam perjalananmu menuju Allah. Nah begitu. Nah makanya di sini diajarkan jahidha. Nah ini kita baca fi'il amar ya. Jahada yujahidu. Nanti ketemu fi'il amarnya itu jahid. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Nah, begitu dijelaskan di sorop ya, di dalam sorobnya gitu. Oke, jadi jahid adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Engkau perangi dia. Nah, begitu. Jadi cara mendidiknya itu perangi dia. Begitu. Jadi luar biasa ini. Cara mendidik nafsu itu jahidha. Kalimatnya menggunakan jahidha. Perangi dia. Masya Allah. Ya, karena nafsu itu Allah pertegaskan di dalam surat Yusuf tadi apa yang dikatakan oleh Ummu Ihsan, la ammaratun bisu. Di situ ada la. Ya. Kalau di dalam surat Yusuf itu. Jadi sungguh. Nah, itu maknanya berarti memberikan informasi kepada kita yang ragu atau yang ingkar ya, bahkan ingkar ya, karena di situ diawali dengan inna dan menjelang khobarnya diberikan la robito.
la muzahliko, bukan robito. Gitu. Jadi la muzahliko. Jadi ketika ada dua taukid, maka maknanya berbicara kepada orang yang tidak percaya bahwa nafsu itu dia selalu mengajak kepada kejahatan. Nah, makanya jahidha. Jadi cara mendidiknya itu perangi dia. Masya Allah. Gitu Teh Mimin. Mana nih Teh Mimin nih? Hadir enggak ini Teh Mimin? Masya Allah. Pak Haji Mamat jelas Pak Haji. Ustadz Azhari jelas. Oke. Ustadz Rosmat ada enggak ya? Bu Maisar An-Naja, Assalamualaikum. Apa Ustadz? Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah Bu Mai. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Mai. Kemarin saya dari Cirebon Bu Mai. Mau mampir ke Bu Mai itu jauh. Pak Gun, terima kasih Pak Gun. Semoga barokah. Pak Haji Mamat, jelas banget. Masya Allah. Siap Pak Haji Mamat. Pak Asep Dadang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Muhammad Hazam. Oke. Tawaw hadir Ustadz. Masya Allah. Semoga sehat selalu ya. Pak Muhammad Hazam. Kemudian Munadia Khira. Halamannya 187 Bu Haji. Bu Haji Hani. 187. Majelis ke-50. Oke. Kemudian Azwar Muazwar. Azwar Munawar, maaf. salah baca Pak Azwar, maaf. Azwar Munawar. Oke. Bu Maimunah, terima kasih. Pak Azwar, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu. Pak Adi Waluyo. Ceto Welo Pak Yai. Apa itu? Apa itu Pak Hadi? Cing Ato hadir enggak ya hari ini ya Cing Ato? Sehat selalu Cing, mudah-mudahan hadir ya. Oke. Lanjut ya. Jadi cara mendidik nafsu itu jahidha. Engkau perangi dia. Ya. Jangan ikutin dia. Ya Pak Hadi ya. Saya pikir perangi dia. Gitu. Perangi. Jadi bukannya diikuti. Nah, begitu ya. Perangi. Nah, terus di sini masih ada kelanjutannya. Hatta. Nah, hatta ini adalah huruf lil ghoyah. Gus Rofik, alhamdulillah Pak Yai, nyimak bertambah ilmu. Alhamdulillah, berkah ilmunya Pak Yai. Amin. Saya terus Gus Rofik ya. Hatta ini adalah huruf lil ghoyah. Jadi dia menyimpan an masdariyah. Makanya dibaca tatma'inna fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anta sehingga engkau merasa tenang. Jadi kesimpulannya nafsu itu bikin seseorang menjadi gelisah, menjadi was-was, menjadi tidak tenang. Jadi seseorang yang mengikuti nafsu, maka hidupnya tidak akan bisa tenang. Kenapa? Ketika nafsu dididik dengan cara diperangi, maka engkau akan menjadi tenang. Gitu. Ya. Coba kita lihat. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah kadang membiarkan kita di dalam kelaliman. Bentar nih, cegukan tahu nggak Pak Hadi? Bentar, kok tiba-tiba cegukan? Kurang minum. Aduh, bentar. Cegukan nih. Aduh. Mau ngopi nggak bisa kan? Mau minum nggak bisa kan? Ditahan. Ya. Jadi, Bu Wiwin. Apa ini Bu Wiwin? Katilasan. Gitu ya Bu ya. Oke, kemudian apa ini? Apa ini? 124. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Azhari, moga apa nih? Pak Haji Muhammad, sisi 2. Iya Pak Haji, sisi 2 mau gedein apa kira-kira Pak Haji? Musnah cegukan. Cegukan. Iya Pak Haji Waluyo tahu
tapi nggak boleh minum. Oh gitu ya. Iya gitu. Ya nggak tahu nih Pak Haji mau gedein naon ya. Sisi dulu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi hatta tatma'inna. Jadi sehingga engkau menjadi tenang. Jadi ciri orang yang dalam kehidupannya tenang, itu berarti dia mampu mendidik nafsunya. Kira-kira nih Pak Hadi, hidup tenang tuh yang bagaimana sih? Yang mendorong seseorang itu bisa tenang. Gimana nih Pak Hadi? Ada Quran menjelaskan bahwa zikir itu membuat tenang. Ya, zikir itu ingat Allah. Apa yang dimaksud ingat Allah menjadi tenang? Ingat dengan perintah dan larangannya. Ketika dia melakukan sesuatu, ini diperintah atau dilarang. Sehingga dia bisa melakukan dan bisa mencegahnya. Itu yang dimaksud ingat Allah bisa menjadi tenang. Ya, diawali dengan mulutnya berzikir. Subhanallah, subhanallah, begitu Pak Bagio. Ya. Umpama fa'ilnya nafsu gimana ya? Fa'ilnya nafsu. Sehingga nafsu menjadi tenang gitu ya. Oh, boleh. Sepertinya bisa tuh. Jadi nafsu menjadi tenang ya. Oke. Boleh ya. Pelakunya itu boleh. Pelakunya nafsu ya. Karena dididik gitu ya. Boleh Pak Bagio, siap. Bagus ya. Bunda Akfa. Jadi boleh. Karena di sini disembunyikan ya. Pakainya domir ya. Jadi domirnya bisa anta, bisa juga iya. Oke. Jadi kalau anta berarti larinya ke pelakunya, ke kitanya ya. Kalau nafsunya ya berarti setelah dididik gitu ya. Boleh. Kayaknya lebih bagus tuh Pak. Ya, coba kita lihat. Nah ini. Ya kayaknya objeknya betul nih Pak. Kayaknya betul Pak Bagio nih. Siapa Bagio ya. Jadi jahidha. Jadi dari sini kan fa'ilnya juga engkau juga Pak Bagio. Jadi boleh pemahamannya boleh dua ya Pak Bagio ya. Jadi jahidha engkau perangi gitu kan. Engkau perangi dia. Nah gitu. Nah, jadi yang tenang itu bisa nafsunya bisa kitanya ya. Itu betul Pak Bagio. Jadi hatta tatma'inna, sehingga engkau menjadi tenang. Bisa sehingga nafsunya menjadi tenang. Ya maknanya mungkin jadi nurut ya. Boleh. Monggo yang lebih nyaman sebelah mana ya? Karena ada zauk di situ. Dalam menerjemahkan itu ada zauk ya. Oke. Kemudian faida at. Nah ini faida it ma'annat. Nah, apabila ini. Oh iya ini sepertinya lebih berkaitan ya dengan hiya ya. Apabila dia, dianya berarti nafsu, menjadi tenang. Nah, ini baru istashib. Istaf'ala yastafilu. Maka fi'il amarnya istaf'il. Istashib. Maka engkau bersahabatlah dengannya. Oh iya benar. Berarti kalau lihat kalimat-kalimatnya, maka lebih nyaman ketika diartikannya hiya. Betul nih Pak Bagio. Terima kasih Pak Bagio. Ya, oke. Oke, gitu Pak Bagio. Ya, jadi di sini pakainya domirnya hiya Pak Bagio ya. Jadi hatta sehingga nafsunya menjadi tenang. Maka apabila nafsunya menjadi tenang, engkau bersahabat dengannya. Nah, begitu Pak Bagio. Sip, terima kasih. Ya. Terus berikutnya, ma'aka bersamamu ila babihi menuju pintunya Allah. Subhanallah. Luar biasa ini ya. Jadi istashibha, engkau bersahabatlah dengan nafsu, ma'aka bersamamu ila babihi menuju Rabbnya, menuju pintunya, maaf. Begitu. Jadi kalau nafsu itu sudah tenang, sudah terdidik dengan cara diperangi, nah nanti memeranginya gimana gitu kan, nanti ada caranya ya. Bagaimana cara memerangi nafsu, begitu kan? Oke.
Baru di sini ada la. Ini la-nya adalah lanahi. Kalau lanahi menjazmkan fi'il mudhari. La tuwafik ha, begitu ya. La-nya nahi tuwafik fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun. Begitu ya. Dengan fa'ilnya anta. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Ya, ilahnya huruf istisna. Kemudian ba'da riyadhati. Ba'da zorof. Ar-riyadhati mudhof ilaih. Nah, di sini ba'danya banyak ya. Nah, kita satu-satu. Nah, dari sini engkau bertemanlah, engkau bersahabatlah dengan dia, dengan nafsu. Maka bersamamu menuju pintu Allah. Nah, la tuwafikha, janganlah engkau sepakat dengan nafsu illa ba'da riyadhati, kecuali setelah riyadhah. Nah, apa tuh riyadhah? Oh, Pak Haji Muhammad, Pak Ustadz, ulang dari Pak Ida. Oh iya, siap Pak Haji. Nah, sebentar ya. Jadi, engkau bertemanlah dengan nafsu, bersamamu menuju pintunya. Janganlah engkau sepakat dengannya. Janganlah engkau menyetujui terhadapnya. Kecuali setelah riyadhah. Riyadhah itu latihan. Ya. Latihan hati. Olah hati. Ada olahraga, ada juga olah hati. Nah, olah hati namanya riyadhah. Nah, begitu Pak Hadi ya. Cep Kiki ya, Masya Allah. Tirakat. Pak Hadi, tirakat. Oh gitu ya. Oke, Bu Maimunah berlatih. Oke, keranjang kuning. Self, apa ini? Waduh, riyadhah. Purification. Aduh, saya bacanya nggak bisa nih keranjang kuning. Ya, itu riyadhah ya. Jadi, olah hati. Jadi hati kita itu diolah begitu ya, sehingga memperoleh hati yang sesuai yang Allah inginkan, begitu ya. Oke, tadi Pak Haji Muhammad diulang dari faidah. Oh, mana nih faidahnya nih? Faidahnya mana nih? Oh ini ya. Jadi sini Pak Haji. Faidah, fa-nya adalah atop, idahnya zorof bimakna syarat. Itma'annat fi'il madi dengan fa'ilnya hiya. Ya betul, fa'ilnya hiya. Kemudian istashib ha. Istashib adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta, haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi ma'a zorof makan. Wahuwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ilah huruf jar babi majrur yang dijarkan dengan kasrah, wa huwa mudhof, hiknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baru dibaca ulang dari sini, istashib ha ma'aka ila babihi sebagai jawab idza. Begitu ya. Oke. Ya. Jadi betul Pak. Idza, apabila dia sudah merasa tenang, maksudnya adalah nafsunya merasa tenang, maka, nah begitu kan, ini sebagai jawabnya ya, maka engkau bersahabat dengannya gitu, bersamamu ila babihi, menuju pintunya. La tuwafikha, nah, la-nya adalah lanahi. Kemudian tawafik, tuwafik ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. La tuwafikha, janganlah engkau sepakat dengannya. Begitu Pak Haji. Ilahnya adalah huruf istisna. Ba'danya zorof wa huwa mudhof.
ar-riyadhati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kecuali sesudah berlatih. Ya, maksudnya setelah riyadhah, setelah olah hati, gitu ya. Langsung di sini ada lagi ba'dat ta'limi. Ba'danya dzaraf. At-ta'limi adalah mudhof ilaih. Ya. Kemudian berikutnya tadi di sini wawonya atop apa bukan gitu ya. Kalau wawo atop maka lanjut di sini. Di sini ba'dat ta'limi. Berarti kan at-ta'limi mudhof ilaih ya. Maka kalau wawonya atop jadi wahusnil adabi. Ya. Baru wal apa ini? Wal wat gitu ya. Wat tuma'nina ti ila wa'dillahi azza wa jalla wa wa'i tihi. Begitu ya. Coba kita urutkan dulu biar nanti ketahuan salah atau benarnya. Oke. Jadi kecuali setelah riyadhah, setelah belajar ya, taklim, kemudian setelah baik, ya, kemudian setelah tenang menuju janji Allah Azza wa Jalla. Bentar nih ada ini dulu, verifikasi dulu. Nah begitu. Ya. Mana tadi? Kemudian wa wa'idihi, dan wa'id itu ancamannya. Ya, jadi janganlah engkau sepakat terhadap nafsu kecuali setelah berlatih, setelah taklim, gitu. Kemudian setelah beretika, begitu baiknya ya. Nah, setelah tenang menuju janji Allah Azza wa Jalla dan ancamannya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa nafsu itu seperti apa sih? Nah, begitu. Ternyata hiya, nah hiya ini adalah domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Jadi dia adalah, nah dianya adalah nafsu. Ya. Dan ternyata nafsu itu adalah, begitu kan? Nah, ini bentuk jamak ya. Dibaca umyaun. Nah, ini umyaun sama dengan umyun. Buta. Nah, kenapa dibaca umyaun? Ini khobar dari hiya. Hiyanya kembali kepada nafsu. Jadi ternyata nafsu itu buta. Ya, buta. Kemudian ini khobar yang kedua. Karena tidak diselang, selang apa seling ya? Tidak dijeda dengan wawo atof. Jadi fungsinya ini adalah khobar kedua dari hiya. Ya, ini dibaca khorosaun. Begitu ya. Dibaca khorosaun. Nah, khorosaun itu yang bisu. Jadi nafsu itu adalah buta. Nafsu itu adalah bisu. Nah begitu. Kemudian torosyaun. Ini juga menjadi khobar yang ketiga. Ya. Torosyaun itu artinya yang tuli. Ya. Sumun ya, sama dengan sumun. Torosyaun itu tuli. Nah, Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian dilanjut, nah ini mukhbalatun. Mukhbalatun itu kegilaan ya. Kebingungan gitu. Nafsu itu bingung dia. Jadi kalau kita ikut yang bingung gimana? Nah itu mukhbalatun. Kemudian jahilatun. Birobbiha azza wa jal. Jadi jahilatun. Bodoh. Birobbiha terhadap Tuhannya. Binya huruf cer,
Robbi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Azza wa jalla ini adalah kalimat i'tiradiyah. Coba perhatikan baik-baik ya. Kita belajar tentang nafsu. Jadi ternyata nafsu itu buta. Buta dalam hal gitu jadinya. Dalam hal ketuhanan. Gitu ya. Buta. Kemudian nafsu itu bisu. Kemudian nafsu itu tuli. Kemudian nafsu itu bingung. Nafsu itu bodoh dalam segi Robnya. Azza wa Jalla. Bahkan diteruskan, adawatun lahu. Memusuhi Tuhannya. Jadi kalau kita tahu bahwa nafsu itu buta, nafsu itu bisu, nafsu itu tuli, nafsu itu bingung, nafsu itu bodoh. Kenapa kita ikuti? Ya. Dan dia selalu menentang kepada Tuhannya. Nah gitu. Makanya gimana cara memeranginya? Nah di sini fabidawamil mujahadati. Oh, jadi cara memeranginya fabidawamil mujahadati. Ya. Jadi dengan cara terus-menerus memeranginya, mujahadah. Ya. Agar dia bisa melek, begitu kan nantinya kan? Bisa bicara yang benar, bisa mendengar, tidak bingung, terus tidak bodoh. Itu. Jadi kalau nafsu belum dididik dengan cara memeranginya, ya kondisi nafsu itu ya buta. Ya bisu, ya tuli, ya bingung, ya bodoh. Tapi kita mengikutinya dengan setia, itu yang jadi masalah Cep Kiki. Ya. Jadi ketika kita mengikutinya dengan setia, ya kita ya jadi ikut buta. Gitu. Kita juga ikut bisu, kita juga ikut tuli, kita juga ikut bingung, kita juga ikut bodoh. Nah itu. Tapi nyaman anehnya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kenapa kita jadi nyaman? Nah, di situ yang harus kita benahi ya. Itu insya Allah kita lanjut besok ya kajian ini. Saya stop dulu karena saya ada offline jam 8.30, jadi saya harus siap-siap dan saya mau ada tamu. Jadi kita tutup dulu sampai sini ya. Jadi yang masih penasaran kita bongkar-bongkar besok. Ya, kita lanjutkan Fathur Rabbani insya Allah besok hari ya. Masya Allah. Pak Haji Mamat, Masya Allah. Al-Bahri, Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah bisa tolabul ilm. Masya Allah. Pak Munif, oke. Bingung apa tuh? Kadafi bingung. Pak apa nih tadi siapa M, Masya Allah ilmu. Jimmy Paluh gih matur nuwun Pak Yai. RA Wazir, alhamdulillah Pak Wazir hadir lagi, alhamdulillah. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau juga hadir, Masya Allah. Sehat Ustadz, lama kemarin saya tidak sapa beliau ya. Cep Kiki juga sudah nih. Resep olah hati siap. Nanti besok kita bongkar coba ya Cep ya. Kemudian Pak Tamizi, jazakumullah, terima kasih. Pak Hamid 60, alhamdulillah, moga berkah. Amin. Tukang bubur, alhamdulillah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat tukang bubur ya, Masya Allah. Istiqomah nih. Munadi akhirat, terima kasih. Apa ini? Aduh, kelewat tadi yang belum kesapa ya. Oke, Bu Haji, terima kasih. Pak Mas Duki telat, Yai, Masya Allah. Iya, ini kebetulan saya ada offline. Aduh, sebentar lagi nih, jam 8.30 ya. Jadi, saya sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok ya kajian ini sampai selesai insya Allah. Jadi bagaimana cara memeranginya nanti kita jelaskan ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mbak Uti Tanaya, maaf Yai gak bisa nyimak.
Mendar minder. Oke Pak Subri, oke ya Mbak Uti nanti boleh buka di rekamannya, oke di YouTube insyaallah. Nok Musna, oke Bu, apa namanya? Pak Munif, oke, kemudian Pak Azhari, Amin Al-Bahri, oke. Pak Ahmad Rifai, semoga ya ikut tetap sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Ahmad Rifai, ini beliau selalu mendoakan. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Komen-komennya komen-komen yang menyejukkan karena mengandung doa. Subhanallah. Terima kasih Pak Ahmad Rifai. Kemudian SKC Kancil. Oke, terima kasih Pak Yai ilmunya. Amin. Kemudian Pak Azhari, ya Ustadz Azhari. Izin Ustadz, mangga. Cap Kiki. Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, amin. Cap Kiki pun mengaminkan. Ya Pak Ahmad Rifai, dan Pak Diwaluyo maturun ilmunya mugi berkah. Amin. Cukup hari ini ya. Saya tutup dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Masih di Fathur Rabbani ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sampai selesai. Pak Haji Mamat, rekaman saya terjeda. Mohon segera diupload. Siap. Siapa Haji? Pak Subagio, terima kasih. Sehat selalu Pak Bagio ya. Mudah-mudahan ya. Ingat nyandar. Mbak Justina, terima kasih sudah bergabung ya. Nah, Masya Allah. Mbak Yus nih lama perasaan Mbak Yus ya. Bu Irma, oke. Alhamdulillah syukron untuk ilmunya hari ini. Terima kasih Bu Irma. Mudah-mudahan Bu Irma sehat selalu dan istiqomah ya Bu ya. Oke. Cukup hari ini ya. Saya tutup ya waktunya. Bila taufik wal hidayah. Doa dulu. Nanti Kang Dedi protes. Mana nih Kang Dedinya? No 124. Izin pamit Ustadz. Monggo sudah selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mbak Uti Tanaya, saya nanti buka YouTube. Siap, Mbak Uti. Oke. Poh Endan, terima kasih. Teh Mimin mana ya Teh Miminnya? Al-Bahri, Cep Kiki. Oke. M. Hafiz, amin. Bu Maimunah, amin. Mas Yanto, alhamdulillah. Oke, saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya. Munadia Khira, terima kasih Bu Haji Hani. Oke. Mbak Yus, mohon maaf Ustadz baru bisa gabung lagi. Iya, kemana aja Mbak Yus, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Yus ya. Oke, saya tutup ya.